mendapatkan central turret loh. Itu benar-benar jadi titik utama kenapa Onyx snowballingnya nggak berhenti. Oke, so ini dia. Oke guys, sekarang kita ke grafiknya ya guys ya. Ini dari Onyx ini ngeban Barats sama Cloud ya. Untuk Barats ini kan di jungler itu masih enak banget ya, lumayan tebal dan berdamage. Kemudian untuk Cloud itu otomatis untuk Scalar ya, karena Scalar kalau pakai Cloud itu bagus banget ya, makanya di ban. Kemudian dari RRQ ini ngeban Link sama ngeban Luoyi ya, karena akhir-akhir ini Sans itu sering banget pakai Luoyi ya. Kemudian ini Kairina juga akhir-akhir ini sering pakai hero assassin, makanya ini di ban ya sama RRQ. Kemudian ini dari Onyx ini ngeban Nathan ya, karena Scalar pakai Nathan itu juga lumayan menyusahkan ya. Kemudian dari RRQ ngeban Harits ya, karena Harits ini untuk akhir-akhir ini lumayan meta ya, dan lumayan OP dijadikan di core lane ya, karena kan dia kan lincah ya, sama damage-nya tuh dari early itu udah lumayan pedes ya, makanya di ban sama RRQ. Kemudian dari Onyx ini langsung ngepick Fredrin ya guys ya. Untuk Fredrin ini kalau dijadikan jungler itu lumayan enak ya, lumayan masih OP juga, dan hero yang lumayan mandiri, makanya ini di pick ya untuk Onyx ya. Dan Fredrin ini bisa untuk XP juga bisa sama jungler, jadi masih fleksibel ya ini untuk Onyx. Dan walaupun sedikit membosankan ya kalau pakai hero jungler tank itu, karena hero nya itu jalan kaki banget ya. Kemudian ini dari RRQ ini ngepick Matilda ya guys ya. Untuk Matilda ini kemungkinan di roamer ya, jadi ini mungkin nanti dari RRQ ini main tabrak masuk juga bisa, atau masuk keluar juga bisa, enak ini kalau pakai Matilda. Terus pakai Faramis juga ya, jadi lebih enak kalau untuk war jangka panjangnya. Kemudian dari Onyx ini langsung merespon dengan ngepick Arlott ya guys ya. Jadi untuk Arlott ini juga masih fleksibel, tapi kemungkinan ini di XP lane ya guys ya. Walaupun itu bisa di roamer juga. Ini Arlott ini juga lumayan hero yang lumayan meresahkan juga ya, karena bisa membubarkan setup dari musuh ya, karena ultinya itu ya. Dan Arlott ini juga merupakan hero yang lumayan tebal dan lumayan berdamage juga, makanya ini main aman dulu ngepicknya ini dari Onyx ya. Kemudian dari Onyx ini ngepick Valen ya. Untuk Valen ini otomatis untuk nge-counter Faramisnya ya, karena bisa ngopi ulti Faramis, jadi bisa war jangka panjang juga. Makanya ini main Valen ini sebagai untuk mengamankan dari setup RRQ ya guys ya. Dan Valentina dari Sans itu juga lumayan mengerikan ya guys ya, lumayan bagus banget permainannya dari Sans. Jadi untuk Valen ini juga salah satu hero power dari Sans ya guys ya. Kemudian dari RRQ ini ngepick Terizla ya guys ya, sehingga hero dari RRQ untuk hero CC nya itu dari Terizla ya, atau hero inisiatornya nanti. Kemudian dari Onyx ini hero inisiatornya ini Arlott ya guys ya, jadi lumayan seimbang ini dari 3 pick dari kedua belah tim ya. Kemudian dari RRQ ini ngeban Minotaur ya guys ya, karena Minotaur itu tank rasa support, karena bisa mengheal satu tim ya, karena ulti dan combo skill satunya dari Mino itu lumayan lama banget ya guys ya, makanya ini di ban ya sama RRQ. Di sisi lain dari RRQ ini kan mau menggunakan meta kumpul ya guys ya, karena ada Faramis, makanya ini di ban ya Mino ya. Kemudian ini dari Onyx ini ngeban Guinevere ya, karena Guinevere itu lumayan enak ya kalau buat nge-counter Fredrin ya, karena counter Fredrin itu seperti Guinevere, terus kayak Edit itu enak ya, hero yang bisa buat ngangkat Fredrin, karena Fredrin itu sangat membutuhkan tahunnya agar musuhnya itu bisa datang ya. Dan kalau kena efek airborne atau efek mumbul gitu, jadi hilang momentumnya ya dari Fredrin ya, makanya itu di ban Guinevere. Kemudian dari RRQ ini ngeban Xbox ya guys ya, karena dari tim RRQ ini kan mau menggunakan meta kumpul ya, dan kemungkinan dari tim RRQ ini menggunakan meta tank jungler juga, karena hero yang bisa nge-counter hero tank jungler itu kan kayak Xbox, Cici, atau hero yang bisa ngepop gitu ya, enak banget itu kalau buat nge-counter hero jungler tank, makanya ini di ban ya. Ini dari tim Onyx ini ngeban Fanny ya guys ya, kemungkinan dari tim Onyx ini akan menggunakan jungler assassin atau hero yang tipis ya, tapi kita tunggu dulu nanti seperti apa ya. Ini Fanny-nya di ban. Kemudian dari RRQ ini ngepick Bruno ya guys ya.
Nah, Bruno ini kan merupakan salah satu hero power dari Skylar ya, dan hero-nya itu susah ditangkap karena dia itu ada skill kaburnya ya, skill escape-nya itu, jadi susah banget ya kalau digocek sama Bruno. Dan Bruno ini juga merupakan salah satu hero kritikal yang masih lumayan enak dipakai ya, di ranked juga masih sering dipakai. Kemudian dari tim Onyx ngepick Paquito sama Melissa ya guys ya. Untuk Paquito ini kemungkinan di XP ya, terus Arlotnya itu kemungkinan di roamernya, dan Melissa ini di goldnya ya. Melissa ini walaupun udah jarang keluar, tapi ini di pick lagi ya. Nah, untuk penggunaan Melissa ini kan untuk jaga-jaga ya, karena sedikit nge-counter Matilda ya. Karena biasanya Matilda itu bisa jumping ke belakang ya, sehingga ini Melissa ini ultinya itu dipakai untuk membubarkan dari setup dari tim RRQ ya guys ya. Terus juga ini pick-pickan dari Onyx ya. Dan Melissa itu lumayan enak ya kalau buat nge-counter musuh yang ngumpul gitu ya, karena kan noodlesnya itu bisa nyerang ke berbagai target ya. Dan di sisi lain Melissa itu ada perisainya ya, jadi susah untuk digeng ya. Jadi ketika mau digeng itu perisainya dikeluarkan itu susah banget ya untuk ditumbangkan. Dan untuk Paquito itu bisa untuk kontrol lane ya guys ya, karena bisa manjangin lane panjangnya itu. Kemudian dari RRQ tadi ditutup dengan Dairat ya, kemungkinan Dairat ini di junglernya ya. Dan Dairat itu juga merupakan salah satu faktor anti tank ya, karena itu damage-nya itu ngeburst ya. Dan itu bisa jadi Dairat itu untuk nge-counter Fredrin atau alatnya ya. Makanya di pick sebagai jungler. Kalau dari pick-pickannya ini saya pribadi lebih suka draft picknya dari Onyx ya guys ya, bagus banget itu draft pick dari Onyx. Tapi nanti kita coba lihat gameplay dari kedua belah tim seperti apa ya guys ya. Kita lanjut ya ke gameplay dari mereka. Oke guys, kita ke gameplaynya ya. Ini dari kedua jungler masih mencari buff ya, masih ngebuff dulu, masih bermain dengan aman dari kedua belah tim. Terus ini dari mid ini 2 versus 2 ya, ini saling nahan minion. Terus ini coba tarik ulur, nah itu sampai Varamisnya buang flicker ya guys ya. Nah di sini kalian bisa lihat ini Kiboynya ini mencari junglernya RRQ ya, lagi farming di mana ini open map ya Kiboynya. Terus ini dari Lito ini didapatkan sama tim Onyx, dan ini dari bagian bawah ini Melissanya mulai di press ya. Dan sampai sini dari kedua belah tim masih farming dengan aman ya. Nah ini pada bagian mid ini Suns-nya lebih unggul laningnya ya guys ya, sampai itu dibantu 3 orang itu di mid ya. Ini Suns-nya masih nge-clear dengan aman, itu sampai recall ya Varamisnya. Nah di sini turtle-nya sudah muncul ya guys ya, terus itu Kiboynya dikasih level 4 ya, kalian bisa lihat itu, tapi masih diganggu sama tim RRQ. Dan dari setup ini Onyx lebih unggul ya. Nah ini pada bagian lane atas ini dari tim RRQ mencoba di press ya, ini mencoba di push ini sama tim Onyx. Dan dari setup ini Onyx lebih unggul ya karena menguasai rivernya ya. Terus ini mencoba digas sama kedua belah tim, Terizlanya ulti, terus Varamisnya juga ulti. Terus ini dari RRQ berhasil dapat 1 kill, tapi untuk turtle-nya masih berhasil didapatkan sama Kairi atau Fredrinnya ya guys ya. Jadi pada momen war barusan tadi turtle tuker 1 hero ya, Lutfi-nya mati atau Paquito-nya mati ya guys ya. Dan kita beralih ke bawah ya guys ya, ini dari kedua belah MM ini masih bermain dengan aman ya, nge-clear minion dengan santai. Nah kalian bisa lihat ini Fredrinnya berusaha rusuh Dairat ya, dibantu dengan Valennya ya. Dan kalian bisa lihat itu Arlotnya itu zoning ya, agar tidak dibantu sama temannya RRQ. Nah ini masih mencoba dirusuh, akhirnya ini bisa dapat ya, Fredrinnya dapat biru dan itu di backup sama Arlotnya ya. Terus ini Matildanya mencoba nabrak, terus ini dari tim Onyx juga merespon, dan akhirnya dari RRQ ini mundur ya, dilepas ya. Dari momentum war tadi Onyx lebih unggul ya karena dapat buff birunya. Dan di sini dari tim RRQ mencoba ngepress Melissanya ya, atau dari gold lanernya. Ini untuk Skylar ini dilindungi sama Matilda ya. Nah di sini kalian lihat ya, itu Suns-nya itu ngezoning ya, bagus banget ya, sampai itu ngemancing-mancing dari RRQ untuk maju ya. Tapi warnya nggak dilanjutkan, dan ini Suns-nya ini masih nge-clear lane mid ya. Terus ini dari bagian bawah ini tim Onyx mencoba ngepress ya, itu 3 orang ada di bawah, dan ini Melissanya dikasih full platingan ya guys ya, dan itu Skylarnya mundur ya akhirnya ya, Matildanya juga mundur.
Jadi ini dari bawah ini Onyx lebih dominan ya, dan RRQ mencoba defend. Dan di sini dari Onyx ini mulai setup turtle ya guys ya, karena turtle-nya sebentar lagi akan muncul ya. Terus itu Kibonya itu mencoba open map ya. Dan itu Pakitonya itu juga zoning ya guys ya, bagus banget ya. Dan ini Fredrinnya ini fokus ke turtle ya. Tapi di sisi lain ini RRQ mencoba kontes ya, itu Telislannya mencoba open map. Di sini Telislannya ulti ya guys ya. Terus kemudian itu dari tim RRQ mencoba digaskan. Terus ini dari Onyx juga merespon ya guys ya. Terus Faramisnya ulti. Terus akhirnya turtle bisa berhasil didapatkan sama RRQ. Terus ini RRQ mencoba maju ya. Faramisnya dapat 1 kill dan ini masih mencoba dimajuin sama RRQ ya guys ya. Dikarenakan skillnya pada cooldown ini pada mundur ya, jadi temponya sudah menurun lagi. Terus ini mencoba dapetin litonya ya, tapi masih didapatkan sama dairatnya. Nah ini pada bagian bawah Melisanya mencoba digas ya, ini 3 orang ada di bawah. Terus ini coba digas, akhirnya tumbang juga Melisanya ya, karena damage-nya nggak kebendung. Ini dari tim RRQ masih mencoba ngepres turret bawah ya guys ya, ini 3 orang ada di bawah ya. Ini Arlonnya mencoba nebein Valen ya, terus ini mencoba di clear minionnya. Terus itu di sisi lain mid juga masih baku hantam ya. Nah ini akhirnya masih aman. Tapi untuk bagian bawah ini dari tim RRQ masih mencoba memaksakan bawah ya. 3 orang ada di bawah dan ini Fredrinnya respon ya, mau ke bawah juga ini ya. Terus ini dari tim RRQ akhirnya mundur karena tahu Fredrinnya juga ada di bawah. Nah ini kan turtle-nya sudah mulai muncul ya guys ya. Ini dari kedua belah tim masih mancing-mancing skill musuh ya. Terus itu Valen-nya coba mancing keributan dan ini turtle-nya sudah di setup sama tim Onyx ya guys ya. Di sini eratnya maju, terus kemudian Arlotnya juga ulti, terus di backup sama Faramis ya guys ya. Dari kedua belah tim ini coba digas ya. Dan sampai sini dari kedua belah tim masih nyoba narik ulur ya guys ya. Karena dari kedua belah tim ini juga skillnya juga masih pada cooldown ya guys ya. Terus ini Freddy-nya mencoba ngehit turtle-nya. Tapi dari tim RRQ masih mencoba kontes ya guys ya. Terus itu Matilda-nya mencoba ulti. Terus ini akhirnya Skylar-nya dapat 1 kill ya. Tapi turtle-nya masih bisa didapatkan sama Fredrin ya. Terus itu Sans-nya juga dapat 1 kill. Dan sampai sini ini dari tim Onyx mencoba ngepres ya. Masih mencoba dimajukan karena Freddy-nya itu udah lumayan tebal banget ya guys ya. Terus itu dari Sans-nya juga masih mencoba ngepres karena nyawanya masih full. Makanya ini berani ya untuk mancing-mancing ke depan gitu ya guys ya. Bagus banget ya permainan dari Onyx. Nah di sini kan Freddy-nya juga masih mencoba mencari keributan ya di buff biru ya. Tuh akhirnya dapat buff biru Freddy-nya. Dan ini dari sisi Onyx ini lumayan cuan ya, atau lumayan untung karena 3 lane-nya juga lumayan mendorong ya. Dan pada bagian turret bawah itu berhasil dihancurkan ya sama Melisa ya. Nah kalian bisa lihat ini dari tim RRQ ini sudah berganti formasi ya guys ya. Ini Bruno-nya sudah mulai di atas ya, di backup sama Matilda. Nah ini Matildanya mulai open map ya guys ya. Terus itu akhirnya ulti Matildanya. Terus ini dari tim RRQ ini merespon ya. Ini di atas ini mulai dipush ya sama RRQ ya. Ini 4 orang ada di atas. Terus ini dari tim Onyx juga merespon semua ya. Akhirnya ada sedikit baku hantam dari kedua belah tim. Ini Arlotnya juga ulti. Dan ini Freddy-nya merespon ke atas ya, karena ini pada sudah cooldown. Ini Freddy-nya mungkin mau maju ya. Tapi ini dari tim RRQ juga bermain objektif, nggak mau gegabah ya. Akhirnya dari tim RRQ mundur semua. Sehingga dari war barusan itu tadi dari tim RRQ ada sedikit kerugian ya, karena sudah mengeluarkan banyak skill tapi nggak dapat turret atas ya, walaupun sudah mulai kropos turret atasnya. Nah di sini dari tim Onyx ini juga mulai berganti formasi ya, itu Melisanya sudah mulai di atas. Dan dari tim RRQ ini Skylar-nya ini mungkin farming di tempat lain ya, di tempat-tempat yang aman ya, walaupun itu di lane bawah itu dia mulai di backup sama Matilda ya guys ya. Di sisi lain ini turret atasnya berhasil didapatkan sama Melisa ya guys ya. Bagus banget ya permainan dari Onyx. Terus ini Dairatnya mencoba keberuntungan tapi masih gagal ya. Terus ini dari tim RRQ ini mencoba ngepres turret bawah ya, karena tadi pada di atas semua tim Onyx-nya ya. Akhirnya turret bawah berhasil didapatkan sama RRQ ya guys ya. Terus akhirnya dari tim RRQ mundur dulu karena defend di turret mid ya. Turret mid-nya mulai dipush sama Onyx ya. Di sini sampai Faramisnya kepancing ulti ya guys ya, karena ingin defend ya. Terus ini dari tim Onyx masih bermain dengan objektif ya. Terus ini dari tim Onyx ini mulai setup Lord ya, itu ada 5 orang di Lord. Dan dari tim RRQ ini masih mencoba ngecek-ngecek map ya, sama nyari-nyari info. Nah di sini Matildanya ulti dan itu direspon sama Arlotnya juga ulti ya. Tapi dari tim Onyx ini nggak merespon war barusan, masih mencoba tarik ulur ya.
karena ini dari tim Onyx ini masih pada cooldown skillnya. Dan akhirnya lebih milih untuk reset lagi. Nah, ini dari kedua belah tim masih reset ya guys ya, karena juga masih belum siap untuk war. Dan ini Fredrin sama Melisanya mencoba farming dulu ya, karena ingin mengumpulkan item dulu sebelum war. Nah, di sini dari tim RRQ mencoba setup duluan ya, tapi itu Dairatnya ngambil Babiru dulu. Terus ini dari tim Onyx juga masih cek-cek rumput sama cari informasi ya. Dan itu paketonya manjangin line atas ya. Terus ini dari tim RRQ mencoba digasin ya. Itu Teresanya ulti, terus Farabisa juga ulti, Matilda ulti. Digaskan sama kedua belah tim, itu Arlotnya juga ulti. Tapi di sini scalarnya damage-nya nggak sampai ya guys ya. Dan ini paketonya langsung ngezoning scalarnya ya. Ini mencoba digas sama paketonya karena paketonya masih seger. Dan ini Sansnya malah dapat 1 kill. Dan ini dari tim Onyx sekalian dimajuin ya. Terus ini Matildanya ulti. Tapi pada akhirnya Matildanya mati ya sama Sans ya. Tapi ini Fredrinnya juga sekarat ya guys ya. Terus ini Kibonya konsil mencoba dimajuin karena RRQ sekarat semua ya. Ini coba di flicker juga ini. Akhirnya Kibonya dapat 1 kill ya, killnya mati. Terus akhirnya Kibonya juga tumbang karena terlalu maju ya. Di sini Sansnya backup ya. Akhirnya Brunonya tumbang ya guys ya. Bagus banget ya permainan dari Sans tadi karena bisa membackup Pakitonya yang sekarat ya. Terus ini otomatis Lordnya free ya untuk Onyx ya guys ya. Dari war barusan ini dari tim RRQ porak-poranda ya. Dan pada titik ini Onyx sudah mulai mendominasi dari semua lane ya. Dan ini akhirnya malah dapat 1 kill lagi Fredrinnya. Dan ini dari ketiga lane ini dari tim Onyx ini bagus banget ya. 3 lane-nya ngepush semua dan turretnya juga mulai digerogoti semua. Di sini dari tim RRQ ini masih mencoba defense ya. Ini Lordnya mulai muncul di bawah. Dan ini Pakitonya menjaga lane atas ya guys ya. Ini dari tim Onyx ini juga mulai bermain objektif ya, merapikan lane-nya sambil menunggu Lordnya datang ya guys ya. Dan ini jungle-junglenya sudah mulai dihabisin ya sama tim Onyx ya. Ini dari tim RRQ ini hanya bisa defense ya guys ya, karena ketiga lane-nya ini ngepush semua. Dan dari tim RRQ mencoba defense base turret ya guys ya. Dan ini dari tim Onyx ini masih mencoba ngepress ya. Ini 3 lane-nya ngepush semua dan Lordnya mulai muncul di bawah ya. Melisanya mencoba ngepoking damage. Dan ini dari tim Onyx ini berhasil ngandangin tim RRQ ya. Itu Lordnya sudah mulai ngehit turretnya. Terus ini minion dari mid ini juga mulai masuk ya guys ya. Terus akhirnya turret bawah berhasil dihancurkan ya. Dan dari tim Onyx ini mencoba dapetin turret mid ya guys ya. Nah, di sini Tereslanya ulti ya untuk dapetin Melisa ya. Terus di follow up sama tim RRQ. Ini akhirnya warnya kepecah ya. Itu Brunonya di belakang nggak bisa sumbang damage. Di sini Faramisnya ulti. Terus itu masih di press ya sama Onyx ya. Dari tim RRQ ini tumbang 2 ya guys ya. Terus ini masih mencoba di press sama tim Onyx ya. Akhirnya nih Faramisnya mati ya. Terus ini masih dicoba digas sama Onyx. Akhirnya 4 orang tumbang sekaligus ya. Ini tadi warnya agak kurang rapi ya dari tim RRQ. Terus ini dari minion midnya ini sudah mulai datang ya. Akhirnya wipe out ya. Brunonya juga mati. Akhirnya base-nya di end sama Onyx ya guys ya. Permainan yang sangat rapi dari tim Onyx tadi. Di sini tadi tim RRQ itu lumayan memaksakan diri ya guys ya, karena kan Lordnya muncul. Terus dari ketiga lane-nya itu juga ngepush semua, tapi kenapa malah dimajuin ya? Mungkin tujuan dari Terisla itu tadi kan ngelock Melisanya ya, atau ngelock damage dealer dari Onyx-nya ya. Tapi di sisi lain itu scalarnya itu malah jauh banget ya, jadi nggak bisa sumbang damage karena scalarnya itu juga di zoning sama Pakitonya tadi ya guys ya. Jadi bisa dibilang war barusan itu dari tim RRQ itu damage dealernya itu ketinggalan di belakang ya, karena kena zoning sama Pakitonya. Di sisi lain juga disibukkan sama minion yang datang ya, makanya ini agak berantakan war dari RRQ tadi. NT untuk RRQ dan GG untuk Onyx ya guys ya. Tolong bantu subscribe ya guys ya, dan tolong komen juga. Ayo kita ramaikan channel ini ya guys ya.